Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan sekilas tentang aplikasi pemetaan mutu pendidikan EDS 2020 COVID-19. Artinya adalah pemetaan mutu pendidikan evaluasi diri sekolah tahun 2020 yang dilaksanakan pada saat kondisi pandemi COVID-19. Karena ini merupakan EDS edisi COVID, tentunya ada beberapa hal yang berbeda dari EDS tahun sebelumnya. Beberapa perbedaan diantaranya adalah yang pertama, sasaran pemetaan mutu tahun 2020 biasanya itu ditujukan untuk SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK. Tetapi karena tahun ini SMK itu di bawah direktorat tersendiri bidang vokasi, maka untuk sasaran pemetaan mutu 2020 yang menggunakan aplikasi EDS 2020 ini untuk jenjang SD, SMP, SLB, dan SMA. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, pada versi EDS 2020 ini akan ada dua platform aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi versi mobile Android ya. Ini nanti menggunakan aplikasi yang namanya Offline Surface. Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store untuk aplikasi Offline Surface ini ya, yang dibuat oleh perusahaan Offline Surface juga, karena ada beberapa macam ya aplikasi Offline Surface, tapi Bapak Ibu silahkan cari di Play Store nanti yang Offline Surface dibuat oleh Offline Surface juga, seperti itu. Nah, versi mobile Android ini dibuat dengan tujuan yang pertama adalah karena ini kondisi pandemi, jadi Bapak Ibu kebanyakan kan WFH seperti itu ya, work from home. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengisi mandiri dari rumah, tidak tergantung dengan jaringan komputer sekolah, tapi bisa menggunakan smartphone Bapak Ibu secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Bapak Ibu ketika mengisi itu di Androidnya tidak harus dalam kondisi online terhubung ke internet. Aplikasi Offline Surface ini hanya membutuhkan koneksi internet itu pada saat Bapak Ibu menginstal dan download aplikasinya ya. Untuk install dan download aplikasi Offline Surface itu butuh koneksi internet. Yang kedua, untuk mendownload kuesionernya ya. Jadi setelah Bapak Ibu install aplikasinya, kemudian download kuesionernya, Bapak Ibu bisa mengerjakan atau mengisi kuesioner EDS 2020 di smartphone Bapak Ibu dengan kondisi tanpa terhubung ke internet. Tuh, yang keuntungan mobile Android itu ya. Yang kedua, keuntungannya adalah Bapak Ibu ketika mengerjakan atau mengisi kuesioner tidak harus langsung selesai. Artinya dari 500 sekian butir kuesioner yang ada, kalau misalnya pada saat ini Bapak Ibu mau menyelesaikan 50 dulu, kemudian karena sudah capek atau ada kepentingan lain akan dilanjutkan di kemudian waktu atau waktu kemudian, itu bisa jadi disimpan dulu. Jadi tidak terpancang harus selesai dalam satu waktu. Itu beberapa keuntungan menggunakan Offline Surface ya. Dan yang ketiga, harapannya adalah menjamin yang mengisi itu Bapak Ibu, karena biasa selama ini kan diserahkan kepada operator gitu ya. Jadi mohon maaf, mohon bantuan Bapak Ibu untuk EDS 2020 ini betul-betul dikerjakan oleh Bapak Ibu guru untuk pengisian kuesionernya. Karena apa? Tentunya pengalaman Bapak Ibu guru masing-masing itu berbeda-beda. Jadi untuk mencerminkan betul-betul kondisi PBM di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian versi yang kedua, platform aplikasi seperti biasa, versi desktop ya. Ini diinstal di laptop atau komputer yang ada dapodik-nya. Biasanya ini laptopnya teman-teman operator. Jadi syarat untuk dapat menginstal EDS 2020 ini adalah di laptop yang ada dapodik-nya ya, laptop atau komputer yang ada dapodik-nya itu. Kemudian Bapak Ibu, perbedaannya lagi di EDS 2020 ini alur aplikasinya Bapak Ibu. Untuk launching aplikasi EDS 2020 ini akan dibagi menjadi dua segmen. Launching pada segmen yang pertama di bulan Oktober ini direncanakan ya, itu hanya melaunching aplikasi EDS dalam hal agar Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner terlebih dahulu
ya. Nah, pengisian kuesioner itu bisa menggunakan ini yang pertama tadi seperti kami jelaskan, aplikasi mobile offline surveys ya, itu kemudian Bapak Ibu kalau udah selesai nanti dikirimkan hasil offline surveysnya berupa dua file CSV, yaitu DB result CSV dan isi result CSV. Ini dikirimkan ke operator melalui WA, email ataupun Telegram. Kemudian operator ini mengupload file CSV yang berupa DB result CSV ke aplikasi EDS. Itu cara yang pertama untuk pengisiannya. Cara yang kedua seperti biasa langsung di komputer atau PC operator dengan mekanisme tukar pengguna gitu ya. Gitu. Tapi mungkin offline surveys ini banyak menjadi pilihan karena kebanyakan Bapak Ibu itu tadi kondisi pandemi ini adalah WFH gitu ya. Itu segmen yang pertama. Jadi di bulan Oktober ini aplikasi EDS itu disiapkan pada segmen ini dulu ya, agar bisa menyelesaikan kuesionernya terlebih dahulu. Kemudian di bulan November nanti perkiraan sekitar 10 November itu akan diluncurkan patch ya, patch aplikasi EDS 2020 agar sekolah dapat melakukan hitung rapot mutu ya. Nah, yang berbeda lagi, hitung rapot mutu itu sekarang bisa langsung dilakukan di aplikasi yang desktopnya gitu ya, baru nanti sinkronis atau kirim rapot. Nah, ini dibuat seperti itu. Kebanyakan pekerjaan terfokus di pekerjaan sistem maksudnya ya, di aplikasi desktopnya, jarang sekali harus terhubung ke server pusat. Diharapkan agar lebih lancar ya. Jadi kalau pengalaman yang lalu itu kan kita mau install saja harus download prefil, itu susah karena kadang-kadang server sibuk dan sebagainya. Demikian juga kalau sinkron. Jadi sekarang ini diminimalisir antara connectivity antara aplikasi versi desktopnya dengan DB BMP di server pusatnya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih baik dan lebih lancar untuk teman-teman operator di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, perbedaan yang berikutnya adalah responden ya. Kalau di EDS sebelumnya itu melibatkan siswa dan komite, karena ini adalah kondisi pandemi, maka untuk responden tidak melibatkan siswa dan komite. Demikian juga tentang jumlah respondennya Bapak Ibu ya. Jumlah respondennya itu kalau untuk kepala sekolah ya, masing-masing satuan pendidikan satu kepala sekolah ya, pastinya ya satu kepala sekolah kan ya. Kemudian ditambah dengan responden guru ya. Jumlahnya adalah kalau untuk SD itu jumlahnya 8 responden, minimum 8 responden. Asumsinya guru kelasnya 6 guru, tambah guru agama, ditambah guru penjas atau PJOK. Itu menjadi 8 guru. 8 tambah 1 kepala sekolah berarti 9 responden untuk jenjang SD. Pertanyaannya, kalau ada sekolah SD yang gurunya kurang dari 8, misalnya gurunya ya 7, ya sudah 7 itu yang harus mengisi. Jadi kata-kata minimum 8 ini kan kalau gurunya memang yang tercatat di Dapodik itu memenuhi ini ya, bisa memenuhi 8 ini. Tapi kalau memang gurunya hanya 7 ya sudah 7 saja. Gurunya ya 6 ya 6 saja, seperti itu ya. Kemudian boleh nggak lebih dari 8? Ya boleh, kalau memang gurunya lebih dari 8 kok mau mengisi semua ya silakan, itu dipersilakan. Kalau untuk jenjang SMP SMA itu 10 responden yang masing-masing mewakili satu mata pelajaran. Jadi artinya adalah dari 10 responden ini diupayakan terdiri dari guru-guru yang mengampu mata pelajaran berbeda. Itu kemudian diupayakan lagi itu guru-guru yang mengampu kelas 8, kelas 9 SMP atau kelas 12, 11, 12 yang SMA. Kenapa? Karena kalau guru-guru yang kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA bisa jadi belum pernah bertemu dengan siswa-siswinya secara langsung. Tapi sekali lagi kalau memang gurunya kalau dipilih seperti itu nggak ada 10 ya sudah, bolehlah guru kelas 7, boleh juga guru kelas 10 kalau di SMA gitu ya. Itu. Ini untuk jumlah responden. Nah, kemudian secara garis besar gambaran aplikasi EDS 2020 ini yang pertama instrumennya tadi ya sudah kami jelaskan, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kemudian jumlah respondennya
SD SLB 8 guru plus 1 kapsek, SMP SMA 10 guru plus 1 kapsek, atau jumlah guru di sekolah tersebut. Artinya adalah kata-kata jumlah guru di sekolah tersebut misalnya minimum 8, kok adanya cuma 6, ya boleh 6 guru itu saja. Atau sebaliknya, ada di SD ada 10 guru mau mengisi semua, ya boleh, seperti itu ya. Kemudian untuk platform aplikasinya ada 2 versi ya, versi mobile menggunakan offline surveys dan versi desktop. Kemudian di sini ini mulai diintegrasikan dengan Dapodik, artinya data-data pendukung suplai datanya diambil dari Dapodik, misalnya data guru dan lain-lain itu diambil dari Dapodik langsung. Jadi begitu diinstal di laptop atau komputer yang ada aplikasi Dapodiknya, teman-teman tinggal registrasi, kemudian tarik data, udah nanti datanya masuk, jadi tidak perlu download prefil. Tapi kalau teman-teman masih mau pakai cara lama, download prefil, ya tidak apa-apa gitu ya. Kemudian di sini dibagi menjadi 2 segmen ya. Di bulan Oktober ini masih fokus di pengisiannya, aplikasinya bisa digunakan untuk pengisian kuesioner. Nanti di bulan November baru bisa untuk hitung rapat mutu setelah dirilis patch pada bulan November gitu ya. Itu. Nah, ini sinkronisasi, ini perbaikannya masih terus dilakukan sesuai dengan situasi kondisi, yang intinya adalah diusahakan untuk memudahkan Bapak Ibu operator di sekolah ketika mengerjakan aplikasi EDS 2020 ini. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.